Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan malam hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 18 sampai ayat 23. Demikian. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan baginya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu tentang kesementaraan kita hidup di dunia ini. Kita hanya sementara, tidak ada yang tetap dan tidak ada yang kekal selain dari Tuhan dan firman-Nya. Maka kita harus selalu mengingat tentang kesementaraan kita, keterbatasan kita, kelemahan kita, tentang limit waktu dan batas waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka kita harus mempergunakannya sebaik mungkin. Kalaupun kelak kita akan mengakhiri kehidupan ini, selesai pertandingan kita di dunia ini, kita menyelesaikannya dengan baik. Hal itu juga lah yang disampaikan oleh Salomo dalam kitab Pengkhotbah ini. Sebenarnya kitab Pengkhotbah ini adalah sudah sebuah satu khotbah yang disampaikan oleh Salomo. Karena itu saya mengkhotbahkan kembali khotbah yang telah disampaikan oleh Salomo. Walaupun sebenarnya kalau kita sudah baca firman ini, kita sudah paham dan dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Salomo memberikan khotbahnya ini bagi kita dan bagi umat Israel zaman dahulu. Maka sekali lagi melalui firman malam ini jelas mengingatkan kita ada limitasi, ada batas dari hidup kita di tengah dunia ini. Maka hidup kita ini harus berguna di hadapan Tuhan. Salomo juga menyatakan dalam khotbahnya ketika ia melihat semua yang ada di dunia ini, ia sampaikan bahwa semua berwaktu dan berakhir dan semua adalah kesia-siaan atau alogo sabing. Semua akan berakhir. Semua akan selesai. Semua akan sia-sia. Namun Salomo yang sudah menjalani kehidupan dan mengalami pahit manis kehidupan di tengah dunia ini, di tengah kehidupannya, menjalani kehidupannya sudah sejak lama, dia menyatakan hal ini kepada bangsa Israel yang pada waktu itu lebih banyak melakukan dan mencari pencapaian-pencapaian dunia dan tidak lagi mencarinya dalam kebenaran dan di dalam Tuhan. Terlebih pada waktu perayaan Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Pesta Panen, pesta yang mereka lakukan sehingga mereka menyalahartikan pesta itu sudah mereka lakukan untuk kesenangan belaka. Hasil dari panen mereka itu dianggap dilihat sebagai pencapaian dan kekuatan pribadi. Bahkan mereka mengatakan itu justru karena kepintaran dan pola pikir mereka sehingga mampu melakukan hal yang seperti itu. Padahal semua itu jelas karena Tuhan.
Itu semua boleh terjadi dan boleh mereka nikmati dan mereka terima dalam kehidupan mereka, itu karena Tuhan yang memberikan buah-buah dari apa yang telah mereka usahakan dan upayakan. Melihat itu, pengkhotbah memberikan pandangan. Dia memberikan satu pandangan yang jelas kepada umat Israel, bahkan kepada kita zaman ini, bahwa apa yang kita capai, yang kita dapat di tengah-tengah dunia ini, toh semua nanti akan berakhir. Semua akan sia-sia. Hanya angin belaka, bagaikan menjaring angin. Jadi Salomo bilang, bagaikan menjaring angin. Tentu kalau kita menjaring angin, Bapak Ibu, tidak mungkin ada sesuatu yang kita dapat ketika kita menjaringnya dengan sesuatu alat jaring atau apapun itu. Dan itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Kalau ada orang menjaring angin, itu termasuk pekerjaan yang sia-sia. Termasuk untuk semua urusan yang ada di tengah dunia ini, yang kita lakukan nanti pada akhirnya akan sia-sia, memang jika tidak dilakukan dengan mengandalkan hikmat dari Tuhan. Kenapa Salomo bilang demikian? Salomo ini kan sudah mengalami banyak hal dalam perjalanan kehidupannya, dan ini firman ini, pengkhotbah ini disampaikan pada masa tuanya. Dia sudah mengalami pahit getir kehidupan, asam garam kehidupan, pahit manis kehidupan. Lalu dia bilang, toh semuanya sia-sia, akan berakhir. Dia yang sudah memandang pekerjaannya sejak muda hingga dia sampai di usia yang tua, ketika dia menuliskan kitab pengkhotbah ini, dia mengatakan bahwa semua itu akan sia-sia. Salomo ini adalah raja yang terkenal dengan kebijaksanaan. Dia mengalami, Israel itu mengalami puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Raja Salomo ini. Bahkan dia sendiri yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun bait Allah ketika itu. Tetapi apakah firman yang disampaikan oleh Salomo ini adalah bertujuan untuk membangun pesimisme umat? Sekali lagi, apakah firman yang disampaikan oleh Salomo ini bertujuan untuk membangun pesimisme umat? Tentu tidak mungkin, Bapak Ibu. Karena seorang raja yang bijaksana itu tidak mungkin memberikan khotbah, tidak mungkin memberikan pandangan, tidak mungkin menyampaikan firman Tuhan untuk membangun pesimisme umat. Justru firman ini disampaikan oleh Salomo untuk membangun optimisme umat Israel pada waktu itu dan pada kita zaman sekarang ini. Tidak mungkin raja seberhikmat Salomo menyatakan atau membangun pesimisme umat supaya mereka tidak melakukan apa-apa. Stop, sudah. Karena toh semua akan berakhir, tidak mungkin. Tetapi dia mau membangun bagaimana supaya umat Israel itu bersemangat. Maka pengkhotbah yang sudah semakin tua, yang sudah habis tenaganya dan kekuatannya, sebagai raja yang punya kuasa, harta, kekayaan yang sudah dirasakannya, namun dilihatnya semua akan berakhir. Lalu kemudian dia melihat bangsa Israel, melihat imannya yang rusak karena kekayaan, karena kepintaran duniawi, karena kekuatan sendiri, bukan lagi berdasar pada hikmat dan kekuatan Tuhan. Padahal Salomo sering mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bahkan lihatlah, bangsa itu pernah sampai meninggalkan Tuhan. Salomo bilang, kalau semua yang kita kerjakan, semua yang dikejar oleh orang di dunia ini, itu memang jerih payahnya. Tapi akhirnya itu akan berakhir dan akan sia-sia. Karena waktu manusia di tengah dunia ini sangat sementara. Maka apa yang diupayakan, jerih payahnya di dunia ini, kelak harus ditinggalkannya. Harus akan diambil oleh orang yang datang sesudah dia. Mungkin keturunannya, anak-anaknya, cucunya, cicitnya, dan seterusnya. Selanjutnya dia mengatakan, dia yang sudah berjerih payah mengerjakannya dan melakukannya. Bahkan orang yang datang setelah dia juga akan mengambilnya dan menikmatinya. Persoalannya, apakah orang yang menggantikannya itu adalah orang berhikmat atau orang bodoh? Kalau dia orang berhikmat, kalau anak-anaknya orang berhikmat,
maka akan bisa melipat gandakannya lebih baik lagi. Tapi kalau kemudian bodoh, maka jerih payahnya yang dilakukannya di tengah dunia ini diwariskan kepada anaknya yang tadi kita katakan bodoh itu, maka akan habis dengan seketika. Itu sebabnya bagi kita sering dinasihatkan seperti ini. Wariskanlah kepada anak-anakmu harta yang tidak bisa usang, yang tidak pernah usang di tengah dunia ini. Jangan wariskan bagi mereka harta yang mudah usang dan mudah digigit, dimakan oleh ngengat dan karat. Tapi wariskanlah yang tidak mudah rusak. Apa itu? Firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu sejak dari kecil kita diajarkan firman Tuhan, diberikan kebenaran firman Tuhan, maka setelah kita tiada besok, maka anak-anak kita akan hidup berdamai. Tapi sebaliknya, jika anak-anak hanya diingatkan, diberi pandangan tentang harta kekayaan, kelak setelah kita tidak ada di dunia ini, mereka bisa bertengkar, merbadai hanya karena persoalan harta. Maka itulah yang dilihat oleh Raja Salomo. Ajarlah anak-anak kita. Warisilah dengan firman Tuhan. Jangan cuman dengan harta. Kalau harta itu yang diwarisi, itu bisa membuat dia menjadi malas. Atau tidak bisa menggandakan itu kalau dia bodoh. Manusia hanya mengumpulkan, mencari, menumpuk sebanyak-banyaknya. Padahal itu pun sementara dan akan ditinggalkan. Inilah yang disaksikan oleh Salomo semakin dalam sewaktu kejayaannya. Dia berupaya sekuat tenaga, dia berupayakan kebaikan, dia mengupayakan supaya Israel itu berjaya pada masa kepemimpinannya. Dia lakukan itu dengan mati-matian, dia kerahkan semua kekuatan. Tapi setelah di usia muda, toh semua akan berakhir. Salomo melihat semua yang diupayakannya itu dengan hikmat, dengan kepintaran, dengan kejayaan. Namun semua itu akan dia tinggalkan. Bahkan akan diwarisi kepada orang yang mungkin tidak akan dia kenal. Maka melihat semua upayanya itu, ada waktu untuk menikmati apa yang kita upayakan, yang kita lelahkan di tengah dunia ini. Kalau kita sudah berlelah-lelah untuk mencarinya, maka ada waktu bagi kita untuk menikmati dari apa yang sudah berlelah kita cari. Tidak melulu bekerja, dan tidak ada waktu istirahat. Bahkan pada hari Minggu sendiri pun, waktu beribadah kepada Tuhan pun, kita pakai, kita curi untuk mencari apa yang perlu dalam ukuran kedagingan kita di tengah dunia ini. Maka, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salomo jelas sekali tidak alergi dengan orang kaya. Tidak alergi dengan orang yang punya kejayaan, pangkat, dan jabatan. Semua itu boleh. Kekayaan itu berguna di tengah dunia ini. Tetapi pakailah hikmat Tuhan untuk mempergunakannya. Karena toh semua nanti akan berakhir. Jangan menimbun harta sebanyak-banyaknya. Bahkan tidak sempat menikmatinya. Lalu pada waktunya kita akan selesai dan meninggalkan dunia ini. Memang kita tidak membawa apa-apa ke dunia ini. Dan sekembalinya dari dunia ini pun kita tidak akan membawa apa-apa juga dari sini. Dari 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Padahal sekuat-kuatnya kita mencari, sekuat-kuatnya kita berupaya di dunia ini, inilah yang dikatakan seperti menjaring angin itu. Padahal banyak orang yang sampai tidak mengingat waktu demi pencapaian secara duniawi. Tidak ada waktu untuk menikmati, bahkan kerja terus. Persekutuan dengan teman pun sampai tidak diingat, apalagi persekutuan dengan Tuhan. Padahal semua akan ditinggal di dunia ini. Dan kita akan mempertanggungjawabkan tentang apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Maka Bapak Ibu, yang terakhir di ayat 22-23, apa faedahnya dari semua usaha manusia dengan segala upaya dan pekerjaannya, kalau hatinya tidak tentram? Karena upaya itu dilakukan untuk mencari dan mencari. Maka ketenangan hati, ketentraman hati tidak akan pernah bertemu kalau bukan di dalam Tuhan. Maka banyak pun hartanya, belum tentu senang hatinya. Pasu-pasu nagodang, mabain roha nasona. Maka lihatlah Bapak Ibu, di tengah dunia ini banyak orang yang selalu haus akan harta. Tidak pernah selesai, tidak pernah ada kata cukup. Terus mari, mari, dan mari.
itu pun akan berlalu seperti angin dan akan sia-sia. Karena itu apakah yang mau disampaikan firman ini? Paling tidak ada 3 hal untuk dapat kita hidupi dalam kehidupan keseharian kita, agar tetap berhikmat menjalani kehidupan ini. Yang pertama, kalau semuanya akan berakhir, bukan berarti kita berhenti melakukan pekerjaan, kebaikan, dan upaya-upaya terbaik. Pastikan bahwa kita tetap bekerja di tengah dunia ini. Sebab Paulus berkata, sebab mereka yang tidak bekerja, janganlah makan. Namun lakukanlah pekerjaan di dalam hikmat. Kalaupun toh akhirnya bakal berakhir, kita sudah mengerjakan tanggung jawab kita dengan baik. Kita sudah memakai hikmat dari Tuhan dengan baik ketika kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Jangan jatuh ke dalam kesombongan, sebab kepintaran manusia itu terbatas. Tapi andalkan hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan yang sementara ini. Sekali lagi, andalkan hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan yang sementara ini. Yang kedua, pakailah hari-harimu. Pakailah waktumu dengan baik sesuai dengan hikmat Tuhan. Hikmat yang dari atas yang menguasai hati kita. Supaya kita tidak hanya mengumpulkan harta di dunia ini, tetapi tidak pernah berpikir mengumpulkan harta di sorga kelak. Jangan sibuk hanya mengumpulkan harta yang bisa berkarat dan digigit oleh ngengat, tapi juga lah turut mengumpulkan harta bagi kita yang tidak pernah berkarat dan tidak bisa dimakan oleh ngengat. Walaupun semua akan berakhir. Tadi kita katakan, kalau semua akan berakhir, kita sudah menyelesaikannya dengan baik di tengah-tengah dunia ini. Maka yang terakhir sekali untuk menutup khotbah ini, sebagaimana yang disampaikan oleh pengkhotbah, yaitu Raja Salomo dalam pasal 12 ayat 13 dan 14. Inilah yang menjadi penutup. Akhir dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Berhikmatlah menjalani kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada saat hari ini. Berkati kami untuk tetap mengandalkan hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari Tuhan menjalani kehidupan kami. Sehingga kami tidak mengandalkan kepintaran dunia menjalani kehidupan, terlebih percaya dan meyakini Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami selalu, agar kami mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan. Berkati semua jemaat, berkati semua para majelis, supaya kami tetap bersama-sama melakukan tugas pelayanan dan misi Tuhan di tengah dunia ini, untuk kebaikan kehidupan kami dan semua umat Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.